Silahkan yang sudah masuk bisa mengisi absen dulu ya di siasat sambil menunggu teman-teman lain untuk join. Ini baru 20 yang masuk. Sambil menunggu pukul 9, silahkan untuk mengisi siasat terlebih dahulu sudah saya buka. Jadi nanti absennya saya buka sampai kelas berakhir ya. Jadi nanti kalau ada yang mengalami kesulitan bisa absen dan menghubungi saya. Baik, Pak. Ya, oke. Baik, karena sudah pukul 9, kita akan segera mulai ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Kita belajar untuk tepat waktu begitu ya, karena uh, waktu sangat berharga bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di kelas Pancasila DX 101B yang jadwalnya hari Selasa pukul 9 sampai pukul 11. Tetapi karena ini online, jadi saya tidak akan sampai pukul 11 ya, karena nanti pakai data kalian habis begitu ya. Walaupun pakai WiFi, tapi kadang terkendala jaringan juga. Oke, selamat datang, selamat bergabung di kelas ini. Semoga kita dapat bekerja sama ya dalam kurun waktu 16 kali pertemuan. Nah, tapi tidak sampai 16 kali nanti kita sudah akan selesai begitu. Ini dari berbagai fakultas, tidak hanya satu fakultas begitu. Oke. Ya, saya sarankan untuk menggunakan email UKSW ya di dalam join meeting ini, karena supaya saya tidak mengadmit satu persatu begitu ya. Kalau kalian join dengan email lain, nanti saya harus mengadmit satu persatu. Untuk pertemuan ini tidak apa-apa. Silakan untuk mengaktifkan kamera yang bisa mengaktifkan kamera. Kalau ada yang terkendala jaringan ya tidak apa-apa. Oke, karena ini pertemuan pertama begitu, saya ingin bertanya apakah ini kalian sudah fix ya mengambil kelas ini atau nanti dalam masa adjustment kalian bisa mengubah lagi ya. Tadi ada beberapa mahasiswa yang di kelas sebelumnya itu kalau tidak salah dari kode 80 itu apa ya? Itu nanti di
adjustment akan mengubah di agama karena kemarin di kelas agamanya penuh begitu. Apakah di kelas ini ada yang mengalami seperti itu? Silahkan, tidak apa-apa, bisa bicara. Atau sudah fix semua ya? Karena ini hubungannya dengan nanti pembagian kelompok. Apakah ada yang nanti akan berpindah kelas begitu? Tidak ya? Atau ada? Oh, ini saya menemukan anak murid saya itu dulu. Angga, halo Angga. Masih halo ingat Pak. saya? Masih Pak. Dulu. Siap. Kamu jurusan Dulu apa? waktu masih SMP ya Pak. Iya, sekarang Psikologi udah Pak. Oke, ya siap. Ya. Oke. Psikologi. Oke, Ya, ya. Oke, kalau tidak ada, kalau memang ini benar-benar jadi kelas kalian, saya ingin share screen mengenai beberapa pengantar ya, pengantar mata kuliah ini dan beberapa kontrak kuliah yang harus kita sepakati untuk satu semester ini, begitu ya. Sebentar, saya akan share screen. Ini baru 36 peserta ya, jadi masih kurang banyak, tidak apa-apa. Nanti kalian bisa menyimak video ini dalam channel YouTube saya. Nanti akan saya share juga di WA Group. Oke, saya akan share screen mengenai petunjuk mata kuliah atau pengantar mata kuliah pendidikan Pancasila. Apakah sudah terlihat share screen saya? Belum, Pak. Oh iya. Belum Pak. Ya, baru proses ini. Sabar menunggu. Sekarang sudah terlihat? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Belum, Pak. Oh. Nanti kalau sudah bilang ya, ini karena mungkin jaringan juga berpengaruh. Di tempat saya sudah sih. Apakah sudah terlihat? Muncul, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Pada pertemuan yang pertama ini saya akan membahas mengenai pengantar ya, sebelum kita masuk dalam materi-materi yang akan kita bahas dalam 16 kali pertemuan ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pengantar pendidikan Pancasila dengan kode mata kuliah DX101B. Jadi saya mengajar 4 kelas, yaitu A, B, D, dan E. Jadi nanti kalau kalian tidak mengikuti di kelas ini bisa di kelas lain ya. Jadi pertemuan kita ada 16 kali pertemuan, lalu nanti kita akan bahas mengenai apa-apa yang akan kita pelajari pada semester ini. Jadi pendidikan Pancasila itu bersama dengan 3 mata kuliah lain, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, dan Agama. Itu adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah mata kuliah umum yang diambil di semester-semester pertama begitu. Lalu apa? Oh ya, ini profil saya. Nama saya Pak Dion. Nama panjang saya Dionisius Zeki Puspokojati. Bisa dipanggil dengan Pak Dion. Anda sudah tahu itu, teman kalian. Ini kontak saya. Jikalau kalian ingin bertanya, kalau malu mengungkapkan di Zoom apa di Google Meet, bisa chat saya. Tidak usah malu-malu. Atau bisa DM di Instagram saya, atau di Facebook saya, bisa.
Saya mengampu mata kuliah Pancasila sejak tahun 2021, tahun kemarin ya. Jadi baru mau 1 tahun ini mengampu mata kuliah Pancasila. Oke, saya tidak bisa share screen slideshow karena terkendala perangkat ya, mohon maaf. Lalu kita menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Apa-apa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia sehingga Pancasila dijadikan suatu ideologi ataupun jadikan suatu dasar negara dan filsafat kenegaraan. Itu apa? Karena manusia di Indonesia atau penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, itu percaya akan adanya Tuhan. Ya, jadi antara manusia dengan Tuhannya itu ada suatu hubungan yang hierarkis, ya, ada hubungan yang sangat mesra begitu ya antara manusia dan Tuhan, serta manusia dengan manusia yang lain yang akan menimbulkan sikap toleran. Jadi hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan ke atas, dan hubungan antara manusia dan manusia, jadi ke samping. Jadi antara manusia dengan Tuhan itu ada hubungan, dan juga manusia dengan manusia yang lain juga ada hubungan yang saling mengikat satu sama lain. Nilai yang kedua adalah nilai gotong royong. Nilai gotong royong ini menjadi dasar sila ketiga, yaitu persatuan. Lalu nilai yang dipegang teguh lagi adalah musyawarah. Musyawarah ini menjadi dasar dari sila keempat, yaitu kerakyatan. Selanjutnya solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Ini wujud dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kenapa Pancasila dijadikan suatu mata kuliah di dalam perguruan tinggi? Urgensinya yaitu adanya berbagai permasalahan di Indonesia yang terjadi begitu ya. Ada kesadaran perpajakan, ada korupsi, masalah mengenai lingkungan, integrasi bangsa, dekadensi moral atau kemerosotan moral, ada permasalahan mengenai narkoba, penegakan hukum yang berkeadilan, dan yang terakhir adalah terorisme. Berbagai masalah ini sangat kompleks ya, kita perhatikan, dan dalam kehidupan sehari-hari kita sadari bahwa masalah itu memang ada ya, ada dalam kehidupan kita begitu. Maka pendidikan Pancasila sangat penting di dalam perguruan tinggi, khususnya generasi muda seperti Anda semua. Lalu bagaimana urgensinya atau tujuannya Pancasila, pendidikan Pancasila ini diajarkan di dalam perguruan tinggi? Yang pertama, agar mahasiswa tidak terpengaruh begitu ya oleh paham-paham yang lain dan bisa mengenal budayanya sendiri ya, supaya tidak luntur nilai-nilai jati dirinya, tidak luntur apa yang ada di dalam dirinya sebagai karakter dari manusia Indonesia itu seperti apa. Yang kedua, agar memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir, bertindak dalam kehidupan sehari-hari berlandaskan Pancasila. Bahwa generasi muda, khususnya Anda semua sebagai mahasiswa, perlu di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, dalam berpikir, bertingkah laku, itu harus berpedoman. Pedomannya apa? Selain nilai agama yang ada kalian anut, maka juga harus berpedoman pada nilai-nilai dasar negara, yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, dapat memperkokoh jiwa kebangsaan atau nasionalisme, dan sebagai juga penunjuk arah. Selanjutnya yang keempat, itu supaya tidak terpengaruh paham-paham negara lain. Kita tahu bahwa terorisme itu sangat merusak bagi bangsa Indonesia, khususnya untuk generasi muda, agar tidak tidak tercuci otaknya oleh paham-paham yang kurang baik. Khususnya hari ini kita dihadapkan dengan dumai atau dunia maya yang sangat
apa ya, kompleks ya, kita bisa tahu ada banyak info semua generasi muda, dari generasi apa ya, dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua menerima info yang sama, tidak terbatas usia, tidak terbatas umur. Nah, semua info tersedia dengan bebas. Maka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pelajari supaya kita tidak terpengaruh, ya, maka salah satu filtrasi atau suatu penyaringnya itu apa, yaitu dengan mempelajari suatu pendidikan Pancasila ini. Yang kelima, menurut Branson, sebagai pembentuk civic disposition. Nah, civic disposition adalah kemampuan warga negara di dalam bertingkah laku, yang mendapat landasan dari pengembangan civic knowledge, yaitu pengetahuan mengenai kewarganegaraan, dan civic skill atau mengenai skill kewarganegaraan mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa kalian juga menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu adalah warga negara yang mengetahui mengenai pengetahuan kewarganegaraan, sikap-sikap kewarganegaraan, sehingga kalian dapat melakukan suatu keterampilan atau dapat menguasai suatu keterampilan di dalam kewarganegaraan. Oke. Itu tadi mengenai urgensi yang dapat kita ketahui mengapa Pancasila menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Nah, ini dalam tujuannya untuk mahasiswa memberikan modal di dalam kehidupan bermasyarakat, supaya Anda semua, teman-teman semua dapat memiliki kesadaran bahwa melakukan hal-hal mengenai kehidupan sehari-hari dengan kesadaran gaya hidup sederhana, bisa mengenai nasionalisme, tentang norma-norma juga, dan juga penegakan hukum, selanjutnya dapat memiliki kesadaran dalam menanamkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai rencana perkuliahan. Tadi disampaikan bahwa tidak ada yang akan berpindah kelas ya, tapi nanti kita lihat minggu depan bagaimana perkembangannya. Tadi diinfokan bahwa fakultas hari ini akan adjustment ya, jadi nanti dipersilahkan kalau yang mau bisa bertahan di kelas ini ya saya kira baik, dan kalaupun yang ingin berpindah mengambil mata kuliah yang lain ya dipersilahkan. Saya tidak akan tidak berhak untuk istilahnya gundeli kalian begitu ya. Oke, rencana kuliah kita selama 16 kali pertemuan ini, yang pertama ini adalah hari ini pengantar perkuliahan Pancasila. Dilanjutkan minggu depan masyarakat Indonesia yang majemuk, lalu sejarah Pancasila, kedudukan Pancasila dan peran Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai filsafat kenegaraan. Ini sebelum TTS. Lalu di pertemuan ke-8 ada tes tengah semester atau disingkat TTS ya. Lalu setelah TTS itu ada materi mengenai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, serta Undang-Undang Dasar 1945 serta amandemennya, lalu Pancasila dan IPTEK, lalu ditutup dengan THS. Itu adalah materi-materi dalam kuliah ini. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bahwa karena ini online ya, jadi saya tidak akan Google Meet terus, saya tidak akan Zoom terus, ataupun saya tidak akan live seperti ini terus. Jadi, untuk pertemuan kedua minggu depan, pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, Anda semua saya harapkan untuk menyimak video pembelajaran di YouTube saya. Nanti akan saya share di WA Group, jadi Anda semua diwajibkan untuk masuk ya di dalam WA Group supaya tidak ketinggalan info yang ada di saya, begitu. Kalau yang belum bisa masuk, silakan untuk japri saya ataupun email saya. Nanti akan saya beri nomor HP saya, lalu saya
arahkan untuk masuk di WA Group begitu ya. Jadi dari pertemuan 2, 3, 4 kalian menyimak video di YouTube dan wujud keaktifan kalian silahkan untuk memberikan komentar ya, bisa pertanyaan, bisa tanggapan tentang isi video. Lalu pertemuan ke-5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 adalah live presentasi di Google Meet. Jadi pertemuan ini saya ingin menggali, mengeksplorasi maksud saya, kemampuan kalian di dalam mengemukakan argumen, mengemukakan pendapat. Katanya kalau mahasiswa itu harus diminta kritis, berpikir kritis, begitu ya. Jadi saya akan menilai kemampuan berpikir kritis kalian, begitu. Lalu di pertemuan ke-8 adalah hanya mengumpulkan tugas, jadi tidak ada pertemuan. Lalu di pertemuan terakhir ke-16, live test di aplikasi Quizzes, nanti seperti aplikasi tes online, begitu ya. Oke, saya kira jelas. Untuk itu, kita masuk ke evaluasi atau penilaian. Penilaiannya saya bobotkan seperti ini. Yang pertama itu adalah TTS. TTS ini dalam bentuk artikel ya. Nanti saya akan saya jelaskan lebih lanjut. TTS ini bobotnya adalah 30%. Sedangkan TAS itu 30%. Tugas individu dan kelompok 20%. Presensi atau kehadiran adalah 10%. Keaktifan 10%. Nah, jadi ini adalah bobot penilaian yang akan saya gunakan. Ini di total adalah 100%. Lalu untuk apa ya istilahnya penjelasan lebih lanjutnya, TTS-nya dalam bentuk apa, Pak? TTS-nya itu dalam bentuk artikel. Nah, karena kalian sudah mahasiswa dituntut untuk bisa membuat artikel ilmiah. Nah, nanti saya berikan template ya, nanti ada petunjuk-petunjuknya supaya kalian bisa membuat artikel dengan baik. Ini adalah latihan di dalam membuat tugas akhir atau artikel. Yang TAS ini adalah tes pilihan ganda. Lalu tugas kelompok, presentasi. Presentasinya nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi nanti akan saya bagi kelompok dan nanti bisa bekerja sama dalam kelompoknya tersebut. Lalu presensi ini dilakukan di siasat. Jadi tolong setiap minggunya harus presensi. Presensinya kapan, Pak? Nah, setelah saya buka, kalau kalian tidak, kalau saya belum buka kan tidak bisa diakses ya presensinya. Nah, sampai kapan? Apakah sampai selesai? Ya, diharapkan saya pagi hari Selasa, karena saya mengajar 4 kelas, maka akan saya buka pagi. Boleh absen sebelum kelasnya, boleh. Kalau saat bepergian, boleh absen setelah kelasnya juga boleh. Nah, boleh seperti itu ya, kalau di saya. Lalu keaktifan ini adalah keaktifan bertanya. Kalian bertanya di dalam saat presentasi teman kalian. Oke, ya, jadi tugas presentasi kelompoknya ini saya minta ada makalahnya dan ada PowerPoint. Apa materinya, Pak? Materinya akan saya beri. Nanti akan saya beri pembagian kelompoknya, lalu akan saya share materinya, tetapi kalian wajib untuk menambah ya, menambah materi-materi dan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini ada pendahuluan, isi, dan penutup. Dan jangan lupa untuk menampilkan PowerPoint di dalam presentasi. Jadi makalahnya hanya dikirim, nanti akan saya kasih link Google Drive, kalian upload, dan nanti PowerPoint-nya juga di-upload di situ. Nah, lalu yang dipresentasikan hanya PowerPoint-nya saja, begitu. Oke, saya kira itu saja mengenai pengantar mata kuliah ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya terlalu cepat atau silakan. Kalau ada yang bertanya. Apakah harus on kamera terus, Pak? Ya, saya harapkan seperti itu ya. Tetapi kalau ada kendala ya silahkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau saat presentasi silahkan untuk semuanya on kamera ya, supaya saya bisa melihat Anda semua yang ada di
sini. Begitu ada ya pertanyaan? Sambil saya melihat teman-teman yang sudah masuk, ini sudah ada 43 peserta ya, jadi jumlahnya 50. Sambil saya berkenalan ya, saya belum mengenal kalian karena kalian bukan dari FKIP ya. Saya ingin memanggil Erina Yanti, apakah bisa berbicara, Erina? Iya, Pak. Ada pertanyaan tidak? Sudah cukup, Pak. Oke, Erina panggilannya siapa? Erina, Pak. Oke. Ya, oke, terima kasih Erina. Iya, Ya, Pak. oke. Angga saya sudah kenal. Amita Septina bisa melihat, bisa mendengar suara saya? Oh, oke. Mungkin sedang tidak di tempat ya. Oke, Kisne Injili. Halo, Kisnya apa panggilannya siapa Hadir, ya? Pak. Ya, Injil, Pak. Injil. Oke, ya. Ya. Tadi ya sudah mungkin dari tadi malam ya sudah chat saya ya. Baru Iya, Pak. masuk ya. Ya. Panggilannya Injil ya. Iya, Pak. Ini masih di rumah atau sudah di Salatiga ya? Di Salatiga, Pak. Oke, jadi kemungkinan kita akan masuk itu 31 Januari ya, tapi untuk mata kuliah umum itu masih online ya, jadi kalian tetap di rumah ya. Walaupun di Salatiga ya tetap di kos ya, jadi usahakan jaga kesehatan ya. Jadi kalau yang 31 Januari sudah masuk itu yang mungkin mata kuliah dari prodi masing-masing. Oke, terima kasih Injili. Lalu Antonius Surya. Bisa mendengar suara saya? Ya. Bisa, Pak. Ada pertanyaan tidak? Untuk sejauh ini tidak ada, Pak. Ya, oke. Namanya, panggilannya siapa? Surya atau Anton? Atau siapa? Anton, Pak. Oke, Anton ya. Selamat bergabung. Lalu Puput Amiseri. Halo Puput, bisa mendengar suara saya? Oh ya, itu belum di-on kan apanya? Mikrofonnya ya, belum terdengar. Udah di-on kan belum? Udah tadi. Oh iya. Silahkan. Halo Pak, udah bisa Ya. didengar? Ya, sekarang sudah bisa, tadi agak ya. Oh, halo Pak, sekarang udah ya? Enggak, saya enggak. Ya, sudah. Udah pas, Pak. Iya. Ya, oke. Sambil berkenalan ya, namanya siapa, panggilannya siapa, asal dari mana ya? Tadi lupa ya, Pak Dion lupa ya. Oke. Sekarang Fiona Ria, silahkan Fiona. Kalau tidak ada pertanyaan bisa berkenalan saja ya. Karena baru pertemuan pertama ini bingung mau ngapain ya. Ayo Fiona. Ya, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Fiona. Bisa dipanggil Fiona atau Ria. Saya dari Salatiga, dari program studi psikologi. Oh ya, terima kasih Fiona atau Ria ya. Oke, sekarang Lintang ya, cuma Sampo aja. Sampo siapa ya? Bisa, oh ya silahkan. Pak, suara saya apakah terdengar? Ya, terdengar, jelas. Silahkan. Selamat pagi Pak Dion dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lintang Sampurnajati dari Fakultas Psikologi. Asal saya Sragen. Oh, dari Sragen. Panggilannya siapa? Lintang. Oh ya, Lintang ya. Oke. Ini di Sragen atau di Salatiga? Di Sragen, Pak. Oh ya, oke. Ke Salatiganya nanti kalau sudah
tatap muka aja ya. Jangan sekarang. Sekarang iya. baru ada popcorn ini. Popcorn ini sudah ada ya sekarang. Iya, Pak. Oke, lanjut ya ke Arga Satya. Halo Pak, Silakan Arga. Ya, siap. untuk perkenalannya, namanya Arga Satya Prawira, bisa dipanggil Nino. Saya dari Fakultas Psikologi, asalnya Jogja Pak. Oh iya, ini berarti di Jogja ya? Udah di Salatiga Pak. Oh, di Salatiga. Oke. Arga kok bisa Nino ya? Oke, enggak apa-apa ya. Ya, Oke, halo Arga ya, siap. Lalu Gabriel siapa ini? Gabriel apa ini? Enggak. Silakan. Halo Pak, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gabriel Utapea. Saya bisa dipanggil L. Saya dari Fakultas Psikologi, asal saya dari Banjarnegara. Oh iya, Banjarnegara. Ini di Salatiga atau di Banjarnegara? Masih di Banjarnegara, Pak. Oke, siap. Terima kasih Gabriel. Lalu Fatislav Hirdi. Siapa itu? Ayo, silakan. Banyak saya nggak muncul semua sih namanya. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Fatislav Hirdi Saputra. Panggilan Fatis, dari Prodi Psikologi, asal Salatiga. Oh, iya. Oke, terima kasih Fatis. Lalu Marcel Devan. Ayo, Marcel. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marcel Devano, panggilannya Marcel atau Acel juga bisa. Dari Prodi Psikologi, asal saya dari Kabupaten Semarang. Ya, di mana? Pak Kabupaten Semarangnya di mana? Di Ungaran, Pak. Oh iya. Kan luas. Kalau saya di Ambarawa. Iya, Pak. Oke, terima kasih Acel. Oh, ini satu prodi semua ya? Jadi sudah kenal ya? Oke. Iya, Nggak Pak. apa-apa. Ya, kenalan ulang kan nggak apa-apa ya. Oke, lanjut Gilbert Juan. Bisa mendengar suara saya, Gilbert? Ya, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gilbert Juan Lee. Biasa dipanggil Gilbert atau Juan juga bisa. Asalnya dari Lampung, dari Prodi Psikologi, Pak. Terima kasih. Oke, Gilbert, terima kasih. Lalu Cecilia Hana. Silakan. Perkenalkan, nama saya Cecilia Hana Grace Simarmata dari Kalimantan. Panggilannya? Dari Sesi. Oh, Sesi. Oke, terima kasih Sesi. Lanjut Margareta Intan ya? Atau Margareta siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Margareta Intan, biasa dipanggil Reta dari Kendal. Oh iya. Oke, Reta, terima kasih. Lalu Nafiri Santika. Ayo, silakan. Perkenalkan, nama saya Nafiri Santika, biasa dipanggil Santika, asal dari Surabaya. Oke, Santika, terima kasih. Dari Surabaya ya, jauh banget ya. Oke, terima kasih. Lalu Immanuela Angel ya. Siapa? Silakan. Halo semua, nama saya Immanuela Angela Serna Putri, biasa dipanggil Angel. Saya dari Kabupaten Semarang Ketasan. Oh iya, oke. Ya, ini dari kota dingin ya. Iya. Panggilannya Angel ya? Iya, Angel. Oke, terima kasih Angel. Ini juga ada Angel lagi. Angelica siapa ini? Margareta ya. Silakan. Halo semuanya, saya Angelica Margareta Sitorus, tapi biasanya dipanggil Ajal dari Cirebon, Jawa Barat. Oh, dari Cirebon, siap. Terima kasih. Lalu Alisa Berliana. Bisa mendengar suara saya, Alisa? Iya.
Perkenalkan, nama saya Alisa Briana Putri, biasa dipanggil Lana, dari Salatiga. Oh ya, oke. Terima kasih Lana. Ya. Oke. Lalu Kesia Prima. Kesia Prima. Mana ya? Kesia? Perkenalkan, nama saya Kesia Prima Yunanto, biasa dipanggil Kesia. Saya dari Kabupaten Semarang, tepatnya di Kopeng. Oh iya, itu temannya Angel ya? Dekat punya Angel. Ya, oke. Kesia, terima kasih. Lalu Veronica Tasali. Siapa Veronica Tasali? Silakan. Bisa mendengar suara saya? Oke, mungkin jaringannya kurang bagus ya. Sekarang Aaron Aditya. Aaron ya, benar ya? Aaron atau Aaron? Baik. Ya, Pak. Perkenalkan nama saya bisa. Perkenalkan nama saya Veronica Tasalina, asal dari Jambu. Oh iya. Ya, Veronica panggilannya siapa? Mungkin. Oh iya, terima kasih Vero. Oh iya, sekarang Aaron ya, silakan Aaron. Tadi sempat. Ya, selamat pagi semua. Nama saya Aaron Aditya dari Prodi Psikologi, asal saya dari Batam. Aaron ya, ternyata ya, bukan Aaron ya. Maaf ya. Oke, dari Batam. Terima kasih. Lalu Anissa Natalia. Silahkan Anissa. Masih belum terdengar. Oke. Bisakah Anissa Natalia? Atau terkendala dalam jaringan ya? Sepertinya sudah mau on-kan mic tapi belum terdengar. Oh iya, kemungkinan gitu. Oke, lalu Fania Devina, silakan Fania. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Fania Devina Meda Chandra. Bisa dipanggil Fania, asalnya dari Salatiga, dari Prodi Psikologi. Terima kasih. Ya, terima kasih Fania. Lalu Miselia Rosa. Ya, Miselia mana ini? Selamat pagi semua, nama saya Miselia Rosa Octavian, biasa dipanggil Misel, asal dari Salatiga, Prodi Akuntansi. Oh ya, ini beda sendiri ya, ada Misel dari Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Ya, salam kenal buat Misel dari teman-teman psikologi, ini banyak sekali ternyata psikologinya. Kayak kuliah di Prodi aja ya ini. Oke, tidak apa-apa. Lalu Agatha Fabiana. Mana Agatha? Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Agatha Fabiana Bel Artawiguna, biasanya dipanggil Abel, dari Fakultas Psikologi, asalnya Lampung. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Lalu Yavia Auditya. Mana Yavia? Halo Pak, apakah suara aku terdengar ya? Ya, terdengar. Ya, selamat pagi Pak Dion dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yavia Auditya Rajawane, biasa dipanggil Via. Aku dari Prodi Akuntansi, asal dari Ambon. Wow, dari Ambon. Ini di Ambon ya atau di Salatiga? Iya Pak, masih di Ambon. Oh iya. Oke, siap. Pak, mohon maaf, aku mau nanya juga Pak. Oh iya, boleh, silakan. Mungkin yang tadi PPT-nya boleh di-share nggak Pak di WA? Oh, di grup WA sekali. Pak. Ya, boleh Ya sekali. Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Lalu Daniel Pandu, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, terdengar suaranya. Ya, ayo silakan kenalan. Perkenalkan, nama saya Daniel Pandu Wirawan, bisa dipanggil Doni. Saya asal dari Solo, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Salam kenal semua. Oke, ya ini dari Ilmu Komunikasi ya, Fiskom.
Oke, Doni ya namanya, panggilannya. Iya, Pak. Oke. Lalu Mone Gundis, siapa ini? Mone Gundis, Pak siapa ini? Ya, halo Pak, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, selamat pagi, perkenalkan nama saya Mone Gundis Valentio. Saya bisa dipanggil Ale dari Prodi Psikologi, asal dari Salatiga. Oke, Ale ya, Ale dari Salatiga, terima kasih. Lalu Angela Maria, silakan Angela Maria. Ini banyak yang Angela ya. Ayo silakan Angela. Selamat pagi Pak, nama saya Angela Maria Magdalena, biasa dipanggil Angel, tapi di sini Maria aja nggak apa-apa Mas Pak. Asalnya dari Ungaran. Oh iya, dari prodi apa? Psikologi Pak. Oh iya, oke. Terima kasih Angela Maria gitu aja lah. Karena tadi ada yang Angel ya. Lalu Eklesia Wijaya, silahkan. Halo, ada suaranya nggak Pak? Ya, bisa, sudah terdengar. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama aku Eklesia Wijaya, asal dari Jatibarang, dari Prodi Psikologi. Ya, di mana itu Jatibarang? Saya tidak. Di ini Indramayu. Oh, Indramayu, wah. Iya. Jawa Barat ya. Ini berarti posisinya Iya. masih di sana ya? Iya, masih di sini, masih di Jatibarang. Ya, siap. Salam kenal ya. Iya, Pak. Oke, Franklin Stephen ya. Franklin Stephen, silahkan. Franklin Steve, Pak. Terima kasih. Ya. Iya, Pak. Franklin. Pak, maaf sebelumnya suara di sini hujan, Pak. Apakah masih bisa terdengar? Ya, tetap dengar. Sini. Ya, Pak. Perkenalkan nama saya Franklin Steveno dari Prodi Psikologi. Asalnya dari Ambon, Pak. Untuk sekarang masih di Ambon. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih, Steve. Lalu Eden Antonius ya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dan Antonius dari Prodi Psikologi, asalnya dari Bekasi. Oke, panggilannya? Panggilannya Eden, Pak. Eden, oh ya, Eden ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, oke, lalu ada 9 yang masih terhidden ya. Silakan yang belum saya panggil, bisa memperkenalkan diri. Di tempat saya tidak muncul ya. Selain yang sudah saya panggil tadi, masih ada 9. Bentar. Saya juga tidak membawa absen ya, jadi yang 9 ini tidak terlihat. Ya sih Pak, Ya. perkenalkan nama saya Angelina Risoi. Saya dari Prodi Psikologi, saya asal dari Papua. Oh ya, panggilannya? Panggilannya Alin, Pak. Alin, oke. Ya, terima kasih. Alin, silahkan yang lain. Oh iya, Wisnu Ardani. Ayo silakan Wisnu. Baik Pak, selamat pagi Pak Dion dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Wisnu Ardani, asal saya dari Banyu Biru. Saya dari Fakultas Psikologi. Oh iya, Wisnu ini tadi masuknya pakai email bukan UKSW ya? Besok lagi pakai yang UKSW ya? Iya Pak, maaf. Baik Pak. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Wisnu. Ini Banyu Biru dekat saya ini. Oke. Amita Septiani, tadi apakah sudah bisa ya, Amita? Suara Oh, ya, saya terdengar tidak ya, Pak? Ya, sekarang sudah terdengar. Mohon maaf, Pak. Tadi terkendala sinyal susah masuk, Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amita Septina Cahyani. Saya dari Salatiga. Saya dari Prodi Akuntansi, Pak. Oh ya, oh ini dari akuntansi sama dengan yang tadi ya. Temannya ada satu lagi tadi ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Amita. Iya, Pak. Lalu Terima kasih, Litwina Pak. ya. Litwina. Iya,
Selamat pagi, Pak. Ini apa suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Silakan. Oke. Saya Lidwina. Saya dari Kudus, dari Prodi Psikologi. Panggilannya Lidwina ya? Atau Wina? Lidwina bisa, Wina bisa. Oke ya, terima kasih. Wina. Lalu Rahardini, silahkan Rahardini. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Fanya, asal dari Magelang, dari Prodi Akuntansi. Oke, salam kenal Fanya. Pak, mau tanya juga Ya. Pak, boleh. untuk artikelnya itu individu atau kelompok ya? Ya itu karena TTS ya, jadi itu individu ya, langsung saya jawab ya. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ya, nanti artikelnya ada template dari saya, jadi kalian hanya mengisi saja, tidak usah template dari yang lain ya. Oke, lalu Novenly ya, benar ya, silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama aku Noveni Blesituasun, asalnya dari Ambon, dari program studi psikologi. Terima kasih. Oke, terima kasih Novenly. Lalu Erwin Zaida, silakan Erwin. Ya Pak, perkenalkan nama saya Erwin Saida, biasa dipanggil Erwin dari Makassar, Prodi Akuntansi. Oke, terima kasih Erwin. Ya, Pak. Lalu Trivosa, silakan Trivosa. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, selamat pagi Pak Dion, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Trivosa Reina Kuriela Nugrahini Saparinggal. Bisa dipanggil Reina atau Rere, asli Salatiga dari Prodi Psikologi. Oh iya, terima kasih Rere, salam kenal. Oke, sekarang Rivo Im. Ya, silakan Rivo. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rivo Immanuel, bisa dipanggil Rivo. Dari Prodi Psikologi, asal dari Bandung. Oke, halo Rivo, salam kenal ya. Lalu Sally, silakan Sally. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Sally Patricia Hartono, biasa dipanggil Sally, asal dari Lampung, dari Prodi Psikologi. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Sally. Oke, ini yang masih resen ada Patricia, silakan. Patricia mau bertanya atau mau kenalan lagi? Tadi belum ya? Itu sudah. Silakan. Belum kenalan, Pak. Oh iya, sudah. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Dion dan teman-teman semua. Saya bisa dipanggil Cindy, bisa dipanggil Petris. Asal saya dari Serang, Banten. Prodi saya dari psikologi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Cindy ya atau Petris. Oke, ini perkenalannya maraton ya karena ini jumlahnya 50 ya, jadi tidak apa-apa sambil berkenalan lagi dengan teman yang sudah kenal, walaupun ini kalian angkatan 2021 ini belum pernah ketemu tatap muka ya, jadi belum pernah ketemu dengan yang lain, jadi ya tidak apa-apa. Oke, jadi perkuliahannya mulai minggu depan nanti adalah YouTube ya, dan kalau ada yang bertanya ataupun ada yang mau ditanyakan boleh WA pribadi atau di WA grup bisa, supaya nanti apa ya, pada saat setelah materi sudah saya bagikan bisa nanti membentuk kelompok ya. Jadi nanti kelompoknya sudah saya bagi, akan saya share juga di WA grup, dan nanti materinya juga akan saya bagi juga, kalian tinggal mengembangkan. Untuk ini saya tidak akan memilih ketua kelas ya, karena ini online ya, jadi tidak akan saya pilih ketua kelas, jadi semua bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, tidak harus, kalau biasanya kalau ada ketua kelasnya kan menggantungkan sama ketua kelasnya. Nah, ini kan kalian sebagai individu sendiri harus bertanggung jawab oleh dirinya sendiri. Begitu saja, ini sudah mau lebih dari 30 menit ya, padahal tadi saya sudah rencanakan hanya 30 menit saja. Oke,
sebelum kita mengakhirinya, saya biasanya akan mendokumentasikan dengan memotret memotret mengenai kalian ya. Silakan untuk mengaktifkan kamera. Jadi di akhir keperkuliahan akan saya ambil dokumentasi begitu. Silakan untuk mengaktifkan kamera semuanya saja. Ya, sudah muncul. Ada yang di perjalanan juga ya, ini Daniel ya. Daniel Pandu sudah ya. Oke. Yang lain kok belum muncul ya? Atau di tempat saya memang sinyalnya kurang bagus ya? Oke. Ada sudah mengaktifkan semua ya? Oke, saya ambil. Siap semua ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya saja yang sudah bergabung pada pertemuan kali ini. Minggu depan dan 3 minggu yang akan datang kita tidak akan ketemu karena ketemunya lewat Zoom ya, lewat YouTube maksud saya. Dan kita bertemu sudah presentasi, nanti bisa konsultasi dulu dengan saya lewat WA ya, bisa seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk kelas hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak.